Saudaraku, ketika Anda mendapati perbedaan dari kalangan ustadz golongan lainnya yang dilabeli sunnah, cobalah untuk memahami. Kadang kita terganggu dengan pernyataan mereka tanpa mempertimbangkan beratnya kondisi yang mereka alami untuk bisa merevisi pendapatnya di muka publik. Mereka turut berperan memperkenalkan umat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperan menjadi pemantik umat Islam untuk kembali mempelajari dalil amaliyah mereka. Dan peran ini lebih dari cukup untuk kita saling menghargai dan mencintai sebagai sesama umat muslim. Tugas dakwah ini terlalu berat untuk dipikul hanya oleh satu golongan, satu metode, dan satu jenis strategi dakwah. Tentu kita memahami adanya kekurangan pada internal masing-masing pihak, tanpa terkecuali para ustadz yang diberi label sunnah. Mereka menghadapi begitu banyak dilema yang pelik. Apa itu? Mari kita bahas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kami sunnah, lainnya tidak. Ada beberapa hal yang menjadi titik berat bagi saudara-saudara kita yang mengatakan kami golongan sunnah dan lainnya tidak sunnah. Ketika mereka mendapati pendapat yang kuat, yang cukup sebagai rujukan untuk merevisi pendapat, maka masalah lainnya muncul. Apa itu? Ajaran untuk kembali merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti pendapat mazhab. Dilema terhadap sanad ilmu yang bertahun-tahun telah dipelajari, resiko ditahdzir oleh ustadz lainnya ketika merevisi pendapat, hingga resiko pada majelis, sekolah, bahkan pada bisnis travel umrohnya. Kesemua hal ini adalah dilema yang sangat wajar untuk kita coba selami. Yang pertama, menolak bermadhab. Imam Al-Qurdi mengatakan bahwa kita wajib taklid pada salah satu dari imam madhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, berdasarkan dalil berikut. Yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 43. Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama jika kita tidak tahu. Kemudian juga dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang tidak tahu untuk bertanya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Jika mereka tidak tahu, hendaknya mereka bertanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ad-Daruqutni, dan Al-Imam Al-Baihaqi. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk bertanya kepada ulama. Ini menunjukkan keharusan kita untuk mengikuti pendapat mereka. Jadi orang yang mengaku ikut Al-Quran dan Sunnah sedangkan dia tidak mau mengikuti pendapat ulama mazhab, maka hakikatnya orang tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Bermadhab menurut 4 madhab. Dalam madhab Hanafi, Imam Ibnu Amir Al-Hajj mewajibkan taklid bagi selain mujtahid mutlak, baik orang awam ataupun mujtahid di sebagian permasalahan fikih saja, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab At-Taqrir wa Tahbir. Dalam mazhab Maliki, Imam Al-Hattab mewajibkan taklid bagi selain mujtahid, baik orang alim ataupun bukan. Syekh Muhammad Ulaish mengatakan bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa taklid berhukum wajib, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fathul Aliyyil Malik. Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban taklid berlaku pada selain mujtahid, baik orang alim ataupun orang awam. Sedangkan mujtahid haram baginya untuk taklid, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Kawkabus Sati. Meskipun ia sudah alim, namun masih belum sampai pada taraf mujtahid, maka ia harus taklid, sebab ia belum bisa menggali hukum secara langsung dari dalilnya. Dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah memperbolehkan taklid sebagaimana ijma' ulama. Bahkan taklid berhukum wajib bagi orang awam, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Raudhatun Nadhir. Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya pernah ditanyakan mengenai orang yang mengaku mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan orang yang mengatakan bahwa seyogianya kita harus mengikuti ulama mazhab. Di antara keduanya, mana yang benar? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengikuti mazhab tertentu itu boleh, namun tidak wajib bagi level orang yang mampu mengetahui hukum syariat sendiri. Jadi
Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak wajib mengikuti mazhab tertentu bagi orang yang mampu menggali hukum syariat sendiri. Dan tentu ini adalah sifatnya mujtahid. Lalu bagi selain mujtahid seperti kita, apakah tidak wajib bermadzhab menurut beliau? Tentu wajib. Lalu bagi selain mujtahid seperti kita, apakah tidak wajib bermadzhab menurut beliau? Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in mengatakan bahwa taklid pada seorang mujtahid adalah perkara yang terpuji dan dapat menuai pahala. Fakta yang cukup menarik bahwa Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Nur 'ala Darb mengharuskan orang awam untuk mengikuti mazhab tertentu sebab ia tidak bisa mengetahui kebenaran dengan dirinya sendiri sebab ia bukan seorang mujtahid. Dari kalangan ulama Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari mewajibkan kita untuk mengikuti mazhab yang 4 sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kitab Risalah fi Ta'aqqudil Akhdhi bi Madzahibil A'immah al-Arba'ah, mengikuti selain mazhab 4. Ulama merekomendasikan untuk mengikuti 4 mazhab ini saja karena hanya 4 mazhab inilah yang telah terkodifikasi dengan baik sedangkan lainnya tidak. Dalam mazhab Maliki, Imam An-Nafrawi mengatakan bahwa tidak boleh keluar dari mazhab yang 4 sebagaimana ijma'nya para ulama sebab selain mazhab yang 4 belum terkodifikasi dengan baik. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa ulama sudah sepakat bahwa tidak boleh mengamalkan selain mazhab yang 4. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Menurut Imam Al-Qurdi, selain mazhab yang 4 masih belum terkodifikasi dengan baik sebagaimana mazhab yang 4. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Inilah dilema Ustadz Sunnah. Ketika para ulama terdahulu menyarankan untuk taklid bermadhab, namun ajaran yang terlanjur mereka pelajari justru tidak demikian. Imam Al-Qurdi mengatakan bahwa orang yang enggan bertaklid dan mengaku kembali pada Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang salah, sesat juga menyesatkan. Ia seakan-akan melebihi para imam, padahal ilmunya jauh daripada ilmu mereka. Tidaklah didengarkan suatu pendapat kecuali qailnya melebihi mereka atau menyamai mereka dalam segi ilmu, adalah dan penguasaannya pada ilmu gramatika Arab, pendapat para sahabat, usul, tafsir, hadis, dan syarat-syarat ijtihad lainnya. Sebagaimana yang beliau tegaskan dalam kitab Tanwirul Qulub. Bahkan Kiai Abdul Fadl As-Sanori mengatakan bahwa orang yang tidak bertaklid pada salah satu dari imam mazhab yang 4 dan ia menyangka dirinya sebagai mujtahid, maka ia bukan termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ia bukan dari golongan ahli hadis, bukan golongan Sufiyah, bukan golongan Asy'ariyah, dan bukan golongan Maturidiyah. Orang yang tidak termasuk dalam 4 golongan ini bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah. Selain mujtahid tidak boleh istidlal langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau Risalah fi Ta'aqqudil Akhdhi bi Madzahibil A'immah al-Arba'ah. Apa sih alasan mereka tidak bermadhab? Yang pertama, sebagian dari mereka tidak mau bermadhab sebab ulama bisa saja salah karena mereka tidak maksum, tidak sama seperti Nabi yang maksum, maka lebih baik ikut Nabi daripada ikut ulama. Yang kedua, sebagian dari mereka tidak mau bermadhab sebab berlandasan pada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Abu Daud. Jangan bertaklid padaku, jangan bertaklid pada Imam Malik, jangan bertaklid pada Imam Asy-Syafi'i, dan jangan bertaklid pada Imam Al-Auza'i, ataupun jangan bertaklid kepada Imam Ats-Tsauri. Ambillah hukum dari dalil yang mereka ambil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Kiai Muhyiddin Abdus Samad menjawab tudingan ini dengan berkata, kamu harus tahu siapa yang dilarang taklid oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ia adalah Imam Abu Daud yang dalam sunannya memuat 5.284 hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad bin Hanbal tidak bicara dengan orang awam. Maka hal ini serupa dengan pendapat Imam Ad-Dahlawi saat mengomentari pendapat Imam Ibnu Hazm yang mengharamkan taklid. Imam Ad-Dahlawi mengatakan bahwa yang dilarang taklid adalah para mujtahid, bukan orang awam. Sedangkan melarang orang awam bertaklid dan memaksa mereka untuk berijtihad itu adalah hal yang mustahil. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Hujaj Al-Qat'iyyah fi Sihhatil Mu'taqadat wal Amaliyat An-Nahdhiyah.
Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan Imam Al-Maimuni agar tidak berpendapat dalam menanggapi satu permasalahan tanpa mengikuti seorang imam. Beda dengan sikap beliau saat berbicara dengan Imam Abu Daud di atas. Sebagaimana maqalah Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip dalam kitab Manaqib Ahmad oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Yang ketiga, alasan selanjutnya adalah sebagian dari mereka kadang menemukan hadis yang menurut mereka bertentangan dengan pendapat ulama mazhab. Maka mereka lebih mengutamakan pemahaman mereka pada hadis tersebut berdasarkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jika ada hadis sahih, maka itulah mazhabku. Atau perkataan beliau, jika kalian menemukan pendapat dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah, maka ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufti wal Mustafti. Perlu diketahui bahwa semua ulama sepakat bahwa mengikuti sunnah Nabi itu wajib. Maka mereka tidak akan menyelisihinya dengan sengaja. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan ada 3 alasan ulama kadang tidak menggunakan satu hadis. Dari 3 alasan tersebut berkembang menjadi 10 alasan secara terperinci yang beliau sebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawanya. Imam Ibn Taimiyah mengatakan bisa saja ulama memiliki hujah yang tidak kita ketahui yang menjadi alasan mereka mengapa mereka tidak mengamalkan satu hadis tertentu, karena ilmu ini sangatlah luas. Begitulah husnudzannya Imam Ibn Taimiyah. Beliau tidak membenturkan pendapat ulama dengan hadis Nabi, sebab para ulama meyakini kewajiban untuk mengikuti hadis Nabi juga. Maka mereka tidak akan meninggalkannya kecuali karena hujah yang mereka ketahui. Oleh karena itu, Imam Al-Qairanawi mengatakan bahwa orang yang membenturkan pendapat ulama dengan hadis Nabi berasal dari prasangka buruk mereka yang seakan kita mengunggulkan pendapat imam daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Untuk mengetahui bahwa pendapat seorang imam menyalahi firman Allah dan sabda Rasulnya, perlu mengetahui hakikat ayat dan hadis tersebut. Juga memastikan bahwa keduanya memang bertentangan dengan pendapat si imam. Dan kedua hal ini tidak bisa dilakukan oleh muqallid, sebab hal ini membutuhkan istidlal. Dan ini hanya dilakukan oleh mujtahid, bukan muqallid. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Fawaid fi Ulumil Fiqh. Mengenai perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas, Al-Imam An-Nawawi berkata, tidak semua orang bisa mengamalkan hadis sahih yang ia temukan dan menyebutnya sebagai mazhab Syafi'i. Sebab ini hanya bisa dilakukan oleh para mujtahid. Ia harus memiliki prasangka yang kuat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak mengetahui hadis ini dan tidak mengetahui kesahihan hadis ini. Dan hal ini bisa terjadi setelah mutola'ah semua kitab Imam Asy-Syafi'i dan kitab-kitab muridnya. Dan ini adalah syarat yang sulit menurut Imam An-Nawawi, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Doktrin syubhat menyambar-nyambar. Dilema selanjutnya yang dialami oleh para ustadz sunnah adalah ajaran untuk tidak boleh duduk dengan golongan yang mereka tuduh ahlu bid'ah. Sehingga begitu ada seorang ustadz mereka yang bertemu dan berfoto bersama kalangan kiai maupun habaib, dengan cepat ustadz berlabel sunnah lainnya mentahdzir dan melakukan penolakan. Bagaimana bisa terjadi persatuan jika doktrin ini tidak dijelaskan secara gamblang dan terus menjadi pagar pemisah antara mereka dengan kita? Larangan duduk bersama ahlu bid'ah dan mendengarkan mereka. Fakta mengerikan setelah menuduh golongan lainnya sebagai ahlu bid'ah adalah menjalankan arahan ulama tentang bagaimana bersikap dengan ahlu bid'ah. Penting untuk Anda menyaksikan episode pembahasan bid'ah pada program ini oleh Ustadz Faris Baswedan agar memahami kekeliruan tuduhan bid'ah ini. Syekh Ibnu Utsaimin mewajibkan untuk menjauhi ahlu bid'ah, tidak mencintai mereka, tidak mengucapkan salam pada mereka, tidak mengunjungi mereka ketika mereka sakit, dan lain-lain berdasarkan ayat larangan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad. Syekh bin Baz juga melarang untuk duduk bersama ahlu bid'ah dan menjadikannya sebagai teman dan wajib mengingkari mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat bin Baz. Apa dalil rujukan yang mengatakan hal tersebut?
Rasulullah melarang untuk duduk bersama Qadariyah, sebagaimana hadis riwayatnya Al-Imam Abu Daud. Rasulullah bersabda, la tujalisu ahlal qadar wa la tufatihuhum. Jangan engkau duduk bersama Qadariyah dan jangan memulai pembicaraan dengan mereka. Imam Abu Qilabah melarang untuk duduk bersama ahlul ahwa atau ahlu bid'ah karena khawatir akan terjerumus dalam kesesatan mereka dan khawatir adanya manipulasi dari mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Masailul Imam Ahmad. Imam Ibn Sirin tidak ingin mendengarkan hadis dan ayat Al-Quran dari ahlu ahwa atau ahlu bid'ah karena khawatir mereka mentahrif atau mengubahnya, lalu hal itu melekat pada hatinya, sebagaimana yang juga disebutkan dalam kitab Masailul Imam Ahmad. Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani tidak ingin mendengar setengah kalimat pun dari ahlu bid'ah, juga disebutkan dalam kitab Masailul Imam Ahmad. Imam Ibn Tawus memerintahkan anaknya agar menutup telinga saat ahlu bid'ah berbicara, sebagaimana yang juga disebutkan dalam kitab Masailul Imam Ahmad. Imam Al-Hasan Al-Basri melarang untuk duduk bersama ahlu bid'ah sebab menyebabkan hati menjadi sakit, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Imam Fudail bin Iyad melarang untuk duduk bersama ahlu bid'ah sebab khawatir turun laknat kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa orang yang mendengarkan pada ahlu bid'ah dalam keadaan tahu, maka ia keluar dari penjagaan Allah dan keadaannya dipasrahkan kepada dirinya sendiri, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Az-Zahabi mengatakan, kebanyakan ulama salaf mewanti-wanti hal ini sebab hati ini lemah dan syubhat mudah mencuri hati. Siapa ahlu bid'ah? Siapa yang dimaksud dengan ahlu bid'ah atau ahlu ahwa ini? Imam Ibn Taimiyah mengatakan orang yang pantas diperlakukan sebagai ahlu bid'ah adalah orang yang menyalahi Al-Quran, menyalahi hadis, dan menyalahi ijma' ulama, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawanya. Imam Ibn Taimiyah juga mengatakan, adapun khilaf dalam masalah furu'ul ahkam, maka tentu banyak. Andaikan setiap kali terjadi khilaf antara dua orang Islam, mereka berdua saling menjauh, maka tidak ada lagi ikatan ukhuwah antara umat Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga pernah berselisih atau berbeda pendapat, namun mereka sama-sama memiliki tujuan yang baik. Lalu beliau mengutip hadis larangan bermusuhan antara umat Islam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memusuhi saudara muslim yang lain lebih daripada 3 hari. Mereka berdua saling bertemu, lalu satunya berpaling dan yang lain juga berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Para salaf saling menghargai walau berbeda pendapat. Tahukah Anda bahwa para salaf saling menghargai walaupun berbeda pendapat? Imam Ibn Taimiyah mengatakan, kadang terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di antara sahabat dalam masalah ilmiah dan masalah amaliyah. Namun mereka tetap menjaga rasa cinta dan tali persaudaraan dalam agama, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawanya. Contoh yang pertama, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tetap saling bergurau. Bahkan Sayyidina Umar memujinya meskipun mereka berdua berbeda pendapat dalam 100 permasalahan. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud taklid pada Sayyidina Umar hanya dalam 4 masalah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Contoh yang kedua, Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ibnu Abbas berbeda pendapat dalam masalah apakah Nabi melihat Allah saat Mi'raj atau tidak. Sayyidina Ibnu Abbas tetap menghormati Sayyidah Aisyah. Beliau menjenguknya ketika sakit dan memujinya. Contoh yang ketiga, Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Zaid bin Thabit berbeda pendapat dalam masalah jad atau kakek dalam warisan. Namun saat keduanya bertemu, Sayyidina Ibnu Abbas menuntun tunggangannya Sayyidina Zaid bin Thabit, lalu Sayyidina Zaid bin Thabit mencium tangannya Sayyidina Ibnu Abbas. Contoh yang keempat, Imam Abu Hanifah pernah menulis tentang sirah nabawiyah, lalu Imam Al-Auza'i menulis kitab guna menolak kitabnya Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Al-Auza'i pernah menyebutnya sebagai ahlu bid'ah.
Namun setelah menelaah kitab kumpulan masalah-masalah Imam Abu Hanifah yang ditulis oleh Imam Ibnul Mubarak, Imam Al-Auza'i memuji kealiman Imam Abu Hanifah dan memerintahkan Imam Ibnul Mubarak untuk banyak belajar darinya. Contoh yang kelima, Imam Malik pernah menegur Imam Laits sebab beliau menyalahi amaliyah penduduk Madinah. Setelah itu Imam Laits menulis surat untuk Imam Malik. Imam Laits memuji beliau dan senang pada beliau, juga mendoakan Imam Malik agar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan Yunus bin Abdul A'la. Setelah itu, ketika beliau berdua bertemu, Imam Asy-Syafi'i menyentuh tangannya dan meneguhkan ukhuwah di antara keduanya meskipun berbeda pendapat. Contoh yang ketujuh, Imam Ahmad bin Hanbal pernah berdebat masalah syahadah dengan Imam Ali Al-Madini hingga keduanya mengeraskan suara. Tapi ketika Imam Ali Al-Madini pulang, Imam Ahmad bin Hanbal menuntun kendali tunggangannya. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, bisakah kita berperilaku seperti mereka ketika berbeda pendapat? Tentu bisa. Dilema ini dipagari tuduhan ahlu bid'ah kepada kami dan doktrin larangan duduk bersama kami, juga mendengarkan pendapat kami yang dianggap syubhat yang menyambar-nyambar. Sungguh kami paham Anda terganggu dengan perilaku sebagian kecil oknum kami yang melanggar syariat dalam berdakwah. Jangan sampai menghalangi Anda untuk duduk bersama golongan kami yang justru turut menjaga penerapan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah para ustadz untuk bisa duduk bersama dan saling menghargai, sehingga fenomena saling tahdzir di internal ustadz sunnah pun tidak meluas dan bisa dihentikan. Sulit merevisi pendapat. Salah satu alasan sebagian orang tidak mau merevisi kesalahannya adalah ta'assub atau fanatisme buta. Padahal Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa fanatisme pada sesuatu tanpa petunjuk Allah adalah amaliyah orang jahiliyah. Begitu pula Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa fanatik pada beberapa pendapat dan beberapa masyayikh juga mengutamakan sebagian daripada yang lainnya atas dasar hawa nafsu, dan fanatisme belaka adalah amaliyah orang jahiliyah. Sebab fanatik akhirnya akal mereka tertutup, hati mereka juga menjadi buta, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Taftazani dalam kitab Syarhul Maqasid. Jika sebagian ustadz enggan merevisi kesalahannya, maka kesalahan itu berpotensi tetap diyakini oleh pengikutnya sebagai kebenaran. Oleh karena itu, Sayyidina Umar mengatakan, jika seorang alim salah, maka manusia mengikuti kesalahannya, dan kesalahan orang alim adalah salah satu perkara yang dapat menghancurkan agama. Perkataan ini juga dikutip oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawanya dan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Harusnya orang alim menyampaikan kebenaran dan kembali pada kebenaran saat ia salah. Sayyidina Umar pernah menulis risalah pada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Sayyidina Umar berkata, tidak seharusnya keputusan yang telah engkau buat kemarin, yang telah engkau renungkan dan engkau anggap bijak, menghalangimu untuk kembali pada kebenaran. Karena kebenaran itu bersifat abadi, dan kembali pada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. Para ulama merevisi pendapatnya. Ternyata para ulama merevisi pendapatnya. Merevisi pendapat di hadapan umat bukanlah aib. Hal ini menunjukkan kebesaran hati dan keluasan ilmu ulama itu sendiri. Imam Ibnul Jauzi mengatakan bahwa ketika ulama salaf mengetahui bahwa dirinya salah, maka mereka tidak akan tenang sampai ia menyampaikan kesalahannya, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Ta'zimul Futyah. Contoh yang pertama, Sayyidina Umar mengakui kesalahannya saat melarang orang-orang untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan beliau mengakui kebenaran pendapat Sayyidina Abu Bakar. Contoh yang kedua, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merevisi fatwanya yang salah mengenai laki-laki dari Bani Syamkha yang menikahi mertuanya setelah mentalak istrinya. Hal itu beliau anggap salah setelah bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW yang lain. Beliau langsung mencari laki-laki tersebut guna menyampaikan hukum yang benar.
Contoh yang ketiga, Imam Hasan bin Ziyad pernah salah dalam memberikan fatwa. Akhirnya beliau menyewa seseorang untuk mengumumkan bahwa fatwanya salah. Hingga beliau tidak berfatwa sampai bertemu dengan orang yang meminta fatwa dan menjelaskan kebenarannya. Contoh yang keempat, Imam Abul Fadl Al-Jauhari pernah mengatakan di majelisnya bahwa Rasulullah pernah melakukan talak, pernah melakukan zihar, dan pernah melakukan sumpah ilah. Lalu beliau ditegur oleh Imam Muhammad bin Qasim Al-Utsmani. Akhirnya beliau sangat berterima kasih saat ditegur. Dan keesokan harinya ia menyebut Imam Muhammad bin Qasim di majelisnya sebagai muallim atau gurunya. Dan beliau mengatakan dengan suara keras bahwa beliau telah bertaubat dari pendapatnya yang salah yang telah beliau sampaikan kemarin. Setelah menceritakan kisah ini, Imam Ibnul Arabi mengatakan, lihatlah agama ini dan pengakuannya tentang ilmu di hadapan orang banyak. Padahal beliau adalah ulama masyhur. Beliau mengakui kebenaran orang yang gharib, tidak diketahui dari mana asalnya. Contoh yang kelima, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam pernah berfatwa. Lalu ia merasa bahwa fatwanya salah. Lalu beliau mengumumkan kepada orang-orang Mesir bahwa fatwanya salah. Lalu adakah ulama yang berpindah madhab? Hal ini bisa kita umpamakan sebagaimana banyaknya saudara kita tercinta kalangan Ustadz Salafi yang merasa terdapat pendapat lama mereka yang kurang tepat dan beralih mempelajari akidah Hambali, Asy'ari maupun Maturidi. Juga mempelajari fikih madhab. Mereka adalah contoh jiwa besar bagi kita, pengingat bagi kita tentang praktek dari kesetiaan pada ilmu dan bukti keberhasilan introspeksi. Berikut kami tampilkan ulama-ulama yang tercatat pernah berpindah mazhab. Imam As-Suyuti mengutip nama-nama ulama yang berpindah mazhab dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i menambahkan beberapa ulama berikut. Tahdzir. Sungguh mengerikan dampak yang dialami oleh seorang ustadz yang mengalaminya dan dampak dari bermudah-mudahan mentahdzir seseorang. Tahdzir pada orang-orang muslim dari keburukan seseorang seperti halnya tahdzir dari bid'ah atau kesesatan itu boleh bahkan wajib secara ijma dan tidak tergolong ghibah sebab tergolong nasihat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Masalahnya yang ditahdzir bahkan sesama ustadz mereka sendiri, bahkan dilakukan pada hal-hal yang bersifat ijtihadi. Berikut peta tahdzir internal Salafi. Syekh Ahmad Bazamul mentahdzir Syekh Muhammad Ar-Ridwani, Syekh Muhammad Al-Madkhali dan Syekh Usamah Ataya. Syekh Abdullah Solfiq mentahdzir Syekh Muhammad Ali Farkus. Syekh Hisham Al-Bili mentahdzir Syekh Tal'at Zahran, Syekh Abdul Aziz Ar-Rais dan Syekh Muhammad Ruslan. Syekh Muhammad Al-Madkhali mentahdzir Syekh Rabi Al-Madkhali dan Syekh Muhammad Ruslan. Syekh Rabi Al-Madkhali mentahdzir Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Sulaiman Ar-Rahili dan Syekh Abdul Majid Jum'ah. Syekh Muhammad Ruslan mentahdzir Syekh Hisham Al-Bili, Syekh Muhammad Ar-Ridwani, Syekh Muhammad Al-Madkhali dan Syekh Hasan Banna. Syekh Tal'at Zahran mentahdzir Syekh Muhammad Ruslan. Syekh Sa'ad Az-Za'tari mentahdzir Syekh Muzammil Faqiri. Syekh Mahmud Al-Bas mentahdzir Syekh Muhammad Ruslan. Syekh Muzammil Faqiri mentahdzir Syekh Nizar Hashim. Syekh Hasan Banna mentahdzir Syekh Muhammad Ruslan. Syekh Ahmad Asy-Syafi'i mentahdzir Syekh Falah Mankar dan Syekh Salim At-Tawil. Syekh Nizar Hashim mentahdzir Syekh Muzammil Faqiri dan Syekh Abu Bakar Adab. Syekh Ubaid Al-Jabiri mentahdzir Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Sulaiman Ar-Rahili, Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, Syekh Salim At-Tawil dan Syekh Usamah Ataya. Syekh Abu Bakar Adab mentahdzir Syekh Nizar Hashim. Syekh Usamah Ataya mentahdzir Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ini bahkan hanya sebagian kecil dari banyaknya tahdzir di internal kalangan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Belum lagi mencantumkan yang terjadi di Indonesia sendiri. Untuk mentahdzir seseorang perlu memastikan dan menjustifikasi terlebih dahulu apakah orang tersebut benar-benar buruk, benar-benar ahli bid'ah, benar-benar sesat, benar-benar syirik. Jangan mudah menganggap orang lain sesat. Imam Al-Ghazali berkata, jika engkau melihat ahli fikih suka mengkafirkan atau menyesatkan orang lain, maka berpalinglah darinya. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Faisalut Tafriqah.
Bahkan Imam Mulla Ali Al-Qari mengutip perkataan para ulama, jika terdapat 99 jalan untuk mengafirkan seseorang dan masih terdapat satu jalan untuk tetap menganggapnya sebagai mukmin, maka seorang mufti atau qadhi harus memperhatikan satu jalan tersebut. Sebab Nabi bersabda, jauhkanlah had dari orang muslim semampu kalian. Jika kalian menemukan satu jalan keluar bagi orang Islam, maka biarkan dia. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Syarhus Syifa. Imam Ibn Taimiyah berkata, tidak boleh mengafirkan seorang muslim meskipun ia bersalah hingga jelas hujahnya, dan engkau harus menjelaskan padanya tentang hujahnya. Sebagaimana yang beliau katakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Orang yang mudah menganggap orang lain sesat tanpa bukti yang konkret dan mentahdzirnya agar dijauhi oleh orang-orang, maka telah suudzon dan membuat orang-orang suudzon. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk suudzon. Beliau bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna dhann akdzabul hadits. Jauhilah prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah ucapan hati yang paling dusta. Sayyidina Umar berkata, seorang muslim tidak boleh berprasangka buruk sebab kalimat yang diucapkan saudara seiman selagi ia menemukan kemungkinan yang baik. Mudah menganggap orang lain sesat dan mentahdzirnya juga berpotensi menyebabkan perpecahan antara umat Islam, sedangkan Allah melarang kita untuk berpecah belah. Imam Ibn Taimiyah berkata, orang yang menyayangi orang yang sependapat dengannya dan memusuhi orang yang berbeda pendapat dengannya dan memecah belah umat Islam, mengafirkan, menganggap fasik orang yang berbeda pendapat dengannya dalam beberapa permasalahan ijtihadi, bahkan menghalalkan untuk memerangi orang yang berbeda pendapat dengannya, tergolong ahli tafarruq atau ahli perpecahan. Pahamilah ustadzmu, baik ustadz kalangan aswaja maupun kalangan salafi. Keduanya menghadapi dilemanya masing-masing. Penting untuk masing-masing pihak saling memahami dan tidak mudah mencaci. Karena sebagai manusia biasa, mereka pasti ada kekurangan dan kesalahan. Resiko-resiko yang sudah kita jelaskan tadi juga menjadi beban berat yang menekan mereka dari berpikir secara merdeka dan mengumumkan pendapat barunya. Banyak pula Ustadz Aswaja yang telah memahami banyaknya kekurangan amaliyah kalangan awam mereka, namun tidak semua secara frontal mengumumkannya. Semua orang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Imam Malik pun berkata, aku hanya seorang manusia, bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Begitu pula Imam Al-Musaffa, beliau berkata saat ditanyakan tentang mazhab beliau, mazhab saya benar dan bisa jadi salah, sedangkan mazhab orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita itu salah dan bisa jadi benar. Seharusnya jika ada seorang ustadz salah, maka pengikutnya tidak boleh fanatik buta dan harus berlapang dada untuk menerima kebenaran meskipun berbeda dari pendapat ustadznya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, kebenaran adalah barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, maka ia lebih berhak mengambilnya. Hadis ini isyarah pada perkataan, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sanad. Bab ini menjelaskan adanya ketakutan untuk menerima fakta terputusnya sanad keilmuan yang terlanjur telah dipelajari. Sehingga terjadi dilema ketika takut terjadi resiko dipertanyakan seluruh keilmuannya maupun konsekuensi harus turut meraih sanad keilmuan yang tersambung padahal sudah sekian tahun mengajar. Hal ini berdampak pada tren menyepelekan sanad keilmuan dan mengatakan sanad bukanlah hal penting. Benarkah? Sanad memiliki peran yang sangat penting dalam syariat. Oleh karena itu, Imam Abdullah bin Mubarak berkata, sanad adalah bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapapun akan berkata apapun yang ia mau. Setelah menyebutkan perkataan ini, Imam Hakim berkata, andai tidak ada sanad dan tidak ada golongan yang mencari sanad dan tekun menghafalnya, maka hilanglah menara Islam dan ahlu ilhad juga ahlu bid'ah akan menguasainya. Senada dengan pernyataan ini adalah pernyataan Imam Al-Auza'i. Beliau berkata, tidak ada hilangnya ilmu kecuali berupa hilangnya sanad. Imam Abdullah bin Mubarak juga berkata, perumpamaan orang yang mengkaji agamanya tanpa sanad sama seperti orang yang ingin naik ke atap tanpa menggunakan tangga.
Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa sanad adalah keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, khususnya golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu kitab dan ahlu bid'ah tidak memiliki sanad. Oleh karena itu, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengatakan keistimewaan paling penting yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW adalah sanad dalam menyampaikan syariat dan ilmu-ilmunya dari ulama salaf ke ulama khalaf. Maka sanad adalah syarat pertama dalam setiap ilmu yang dikutip, hingga dalam satu kalimat yang didapat oleh ulama khalaf dari ulama salaf. Tidak cukup hanya belajar kitab tanpa sanad yang bersambung kepada gurunya. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa belajar agama dari kitab, maka ia telah menyia-nyiakan beberapa hukum, sebab pemahaman kita pada kitab yang kita baca kadang tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Sebagian ulama juga berkata, tergolong musibah yang paling besar adalah menjadikan kitab sebagai guru. Orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Sanad ilmu Imam Abul Hasan al-Asy'ari bersambung pada gurunya yaitu Imam As-Saji, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dan Imam Ibnu Suraid sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, juga Imam Al-Qaffal sebagaimana yang disebutkan dalam Tabyin Kadhibul Muftari dan Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Sanad ilmu Imam Abu Mansur Al-Maturidi bersambung pada Imam Abu Hanifah melalui gurunya yaitu Imam Abu Nasr Al-Iyadhi, Imam Abu Bakar Al-Juzjani, dan Al-Imam Nasir Al-Balkhi, juga Imam Muhammad Muqatil Ar-Razi. Lalu bagaimana dengan sanad keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Ia mengatakan bahwa guru-gurunya tidak ada yang mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah, dan tidak ada yang mengetahui agama Islam sebelum adanya dakwah beliau. Lalu beliau mendapatkan ilmu tauhid ini dari mana jika guru-gurunya dianggap demikian? Bahkan gurunya maupun ayahnya tidak bersepakat dengannya. Apakah sanad ini masih tersambung? Serupa dengan Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa dulunya beliau berpendapat sama seperti kakek-kakeknya dalam masalah ziarah dan lain-lainnya, dan beliau anggap bahwa pendapat itu adalah pendapatnya ahlu bid'ah. Setelah itu beliau merasa yang benar adalah mengikuti Nabi dan bukan mengikuti pendapat kakek-kakeknya. Lalu dari mana sanad ilmu yang langsung kepada Nabi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bahkan menyampaikan, kiaiku Muhammad, kiaimu siapa? Penutup, kami selaku bagian dari kalangan berakidah Asy'ari, kalangan Gus dan Habaib, memahami betul bahwa kami menghadapi permasalahan pada kualitas sebagian pendakwah yang tidak mencerminkan seorang pendakwah. Masih sesuaikah cara masyarakat mengadakan tahlilan? Masih sesuai syariatkah setiap kegiatan maulid yang diadakan oleh orang awam? Masih sesuai syariatkah acara-acara yang mencampurkan antara laki-laki dan perempuan? Program ini adalah salah satu bentuk usaha memperbaiki diri dan tidak sensitif ketika mendengar sebuah kritik, juga tidak sensitif ketika ada kebaikan dari golongan lainnya. Dalam mempelajari ilmu agama, kita harus bijak dalam memposisikan diri kita. Kita harus tahu batasan keilmuan kita. Pantaskah kita langsung menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan mengabaikan pemahaman para ulama yang kompeten dalam bidangnya? Kita dituntun untuk terus belajar walaupun sudah memiliki banyak murid dan bahkan sudah terkenal. Syekh Hasan Al-Yamani mengatakan, sesungguhnya pencari ilmu jika bertambah pemahaman fikihnya dan pelajarannya terhadap beberapa mazhab, maka akan sedikit ingkarnya kepada orang lain. Imam Ibnu Taimiyah tetap belajar meskipun beliau dicegah oleh dokter, sebab kalau ia belajar maka sakitnya akan semakin parah. Ketika beliau sakit seperti pusing ataupun demam, beliau meletakkan kitabnya di atas kepala. Jika ia sadar, maka ia membaca kitabnya. Jika ia tidak sadar, maka beliau letakkan lagi kitabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا